Baik, kalau kita pindah kita butuh tenaga, butuh duit. Bagaimana, apakah kita mampu membayar untuk pemindahan itu? Dari kacamata orang Demokrat, apakah kita mampu? Kalau itu? tergantung, kalau niat sebenarnya kan zaman Pak SBY sudah ada tim kajian teknisnya ya. Seperti yang diomongkan sekarang kan sebenarnya tinggal meneruskan saja apa yang kemarin dikaji. Termasuk kenapa akhirnya diputuskan ke luar Jawa, kan dulu pernah ada pemikiran. Pak, ini Pak SBY periode yang mana nih? Ya, 2 periode. Dua periode sebelumnya. Periode pertama Berarti untuk umur ini cita-cita udah 15 tahun. Umur ini cita-cita udah 15 tahun. Akan bertambah 5 tahun lagi. 20 tahun gitu. Memang perencanaannya kan panjang. Ya kan? Kenapa sekarang sampai bisa cepat diputuskan luar Jawa? Karena waktu itu kan ada ide setelah Jonggol tidak, ada Subang, ada juga Banten, ada juga Banyuwangi. Dan akhirnya mana yang paling memungkinkan, ya kan, apakah ke Sumatera ataukah ke Kalimantan ataukah ke Sulawesi. Akhirnya kan yang paling tepat sebenarnya memang tengah-tengah ya, Kalimantan. Cuman apakah kota yang sekarang paling banyak disebut Palangkaraya itu memenuhi syarat? Kan kemarin Pak Yusuf Kalla kan juga ada memberikan syarat, ada 10 syarat termasuk adanya pelabuhan. Mungkin nggak ada pelabuhan di sana, sebuah ibu kota, meskipun itu ibu kota pemerintahan, kan dia juga perlu konektivitas yang sangat baik, bukan hanya konektivitas bandara ya, tapi juga harus ada konektivitas darat, konektivitas laut ya. Kalau dari sisi IT saya kira memang bagus Kalimantan, persis di bawah garis khatulistiwa, mudah, murah untuk membuat instalasi IT. Suara Pak Roy ini sudah cocok ini untuk kalau masuk pemerintahan. Enggak ya? Saya Demokrat itu selalu bicara kalau A kita bilang A baik, kalau kurang baik kita bilang yang kurang baik timingnya memang. Demokrat itu berpengalaman sebagai pemerintah. Kenapa tiba-tiba ini ditulis sekarang? Kenapa nggak sabar? Kalau komentar yang aneh-aneh gitu loh. Kalau komentar yang aneh-aneh ya nggak pernah dari pemerintah. Baik, sebelum kita tambahkan lagi, ada penelpon dari Banjarmasin. Ibu Ratna, orang Kalimantan. Selamat malam, Bu. Iya, apa komentar Ibu? Selamat malam Bapak-Bapak. Iya, malam Bu. Iya, sama saya Haji Ratna dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Betola gitu ya. Silakan komentarnya, Bu. Saya sangat setuju sekali. Kenapa wacana setuju? pemindahan ibu kota ini. Ya. Karena yang pertama, bagi saya pemindahan ini adalah mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur. Nah, kita mengetahui bahwa Kalimantan selama ini anggaplah dianaktirikan dalam hal pembagian-pembagian begitu ya. Nah, sehingga banyak keluhan-keluhan dari Kalimantan bahwa Kalimantan menjadi anak tiri istilahnya. Nah, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ke Kalimantan akan ada pemerataan ekonomi itu yang pertama. Kalau pemerataan nggak perlu dipindah sebetulnya. Tinggal bagaimana membuat negara perhatian pada Kalimantan, kan begitu aja sebetulnya. Ya, tapi dengan dipindahnya ini adalah bagi saya bukan hal yang aneh. Nah, karena pemindahan ini kan sudah 3 kali sebenarnya. Sudah pernah dipindah ke Yogyakarta, ibu kota kita. Kemudian sudah pernah dipindah ke Bukit Tinggi juga, kemudian pernah ke Biren Aceh. Jadi sudah ada 3 kali pemindahan loh. Jadi pemindahan ini tidak aneh. Jadi menurut Anda biasa saja. Nah, kemudian yang kedua, pemindahan ini merupakan strategi juga bagi penyelamatan Pulau Jawa. Artinya penyelamatan dari banjir, penyelamatan dari padatnya penduduk, penyelamatan dari hal-hal lain, banyaknya kriminal dan sebagainya. Karena kalau ke Kalimantan pindahnya, daerah Kalimantan masih aman begitu. Dalam hal pemilu dan sebagainya juga pasti warga Kalimantan apakah bisa menerima perubahan jika dibawa oleh sekian ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang pindah ke situ, yang mungkin akan bisa menimbulkan geger budaya begitu? Maksud saya begini, dengan pemindahan ini tidak berarti mereka itu harus pindah semua ke Kalimantan, akan tetapi pemerintahannya saja yang pindah. Seperti contoh Banjarmasin itu pemerintahannya di Banjarbaru, Pak. Nah, sehingga Banjarmasin tidak padat gitu. Nah, jadi pemerintahannya saja yang pindah ke Palangka, misalnya ke Kalteng ya. Nah, kemudian juga pemindahan ini bagi saya dapat mengubah mindset agar Indonesia sentris gitu. Tidak Java sentris ya. Nah, kemudian juga ini dapat mempresentasikan identitas bangsa. Baik. Nah, kita dapat melihat pemerintahan yang efektif, efisien begitu ya, yang smart gitu. Nah, Bu Ratna, terima kasih telah bersama kami di Dua Sisi. Coba Pak Yayat komentar. Nah, ini menarik. Secara ekonomi regional sebetulnya pembangunan Kalimantan dengan Jawa itu ada namanya kebocoran regional. Gini, Kalimantan ada proses input-output secara ekonomi itu terhisap ke Pulau Jawa. Contohnya begini, ketika kita akan berinvestasi kelapa sawit, bibitnya, orangnya, mesinnya dari Jawa.
Nah, ketika pekerja di Kalimantan, pekerja dari Jawa itu mendapatkan pendapatan, dikirimnya ke Jawa. Kemudian ketika hasil sawit itu diolahnya di Jawa. Produknya di Jawa, dikembalikan, akhirnya dibeli di Kalimantan, pendapatannya kembali ke Jawa. Jadi ini ada kebocoran regional. Maka dikatakan 60% ekonomi Indonesia itu terserap di Jawa semua. Nah, diharapkan dengan adanya pemindahan ini ada semacam kota utama yang mampu mengenerate pertumbuhan infrastruktur. Ini Pak maaf ya, kan yang PNS ya ANS sekarang istilahnya ASN ya. ASN ini kan pindah ke ASN itu bertahap. Kan dari Jawa Pak. Iya. Iya kan? Bocor juga dong. Iya, kebocoran kan dia ada regional. bininya di sini, ada ininya di sini kan. Tapi sama ada yang juga, menarik Pak, kalau Pak. pakai Ada teori bocor gini, ada hal yang menarik, munculnya aglomerasi perkotaan, Pak. Jadi selama ini Aglomerasi itu apa bahasa Indonesia? ada penyatuan kerjasama Pengelompokan. antar kota itu. Mohon maaf ya. Sementara di Kalimantan interkoneksi antar kota kan masih lemah. Ya. Jadi misalnya Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda interkoneksi dengan jaringan kereta api atau jalan, itu akan mempercepat pertumbuhan dan distribusi barang. Dan industri akan masuk ke sana atau kegiatan lain. Jadi Kalimantan itu dengan kekuatan misalnya pertambangannya, kelapa sawitnya, maupun resource-nya dari hasil kehutanan, bisa membuat industri pengolahan. Mbak Rituan seoptimis ini pindahan ini? Enggak. Enggak. Karena Kenapa enggak kan optimis? ini aja diskusi aja umurnya udah 15 tahun ya kan. 20 ya. Jadi enggak. Kenapa? Jadi sebagai satu intellectual exercise nggak apa-apa lah ya. Pak, kenapa Anda tidak seoptimis Bapak tiga ini? Enggak, karena pertama ya, ketika ditetapkan Batavia sebagai ibu kota, itu kajiannya pertama ibu kota itu harus dekat pelabuhan. Ya, itu betul. Ibu kota itu harus dekat tourism. Maka dicalonkanlah Makassar. Di situ ada tourism, ada pelabuhan, dan Medan juga ada tourism, ada pelabuhan. Juga Jakarta ada pelabuhan, tourism itu waktu masih di Tangerang, ya kan, tempatnya. Tapi kemudian diputuskan ini dikaji. Kan ibu kota kan baru setelah Netherlands Indy pada waktu VOC kan belum ada ibu kota. Dan walaupun kemudian ketika Dendels datang dia tidak pindahkan kotanya, dia geser lokasinya dari utara digeser ke sekitar Gambir kan begitu. Lalu kemudian yang disinggung tadi Baiton Sorach. Baiton Sorach itu Bogor itu pernah dipakai untuk gubernur jenderal di situ, ya kan? Tapi nggak terlalu efektif juga, Pak. Kalau pindahnya juga dekat pelabuhan mesti bisa kan? Aman toh. Misalkan di Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak. Tapi bukan Palangkaraya. Anda bisa menerima itu sebagai sebuah solusi yang baik untuk pemindahan itu. Balikpapan. Ya, Balikpapan. mesti ada kajian. Belanda aja bikin kajian, benar itu abad 19. Kenapa harus nunggu Belanda yang mengkaji sih? Orang Indonesia hebat-hebat loh. Iya. Jadi gini, misalnya ada dua Hebat orang Indonesia dalam arti kata betah. Ngomong beginian 15 tahun. Ini tim kampanye bisa jawab nih mestinya. Coba. Iya, itu ada Begini, menurut saya memang komitmen ini harus dijalankan. Jangan terlalu panjang lagi wacanakan. Bapak setuju nggak? Jangan umurnya sampai 25 tahun, 30 tahun. Gini Pak, dulu Belanda itu melibatkan rakyat. Jangan salah ya. Ketika Jakarta itu dari Majakatera, Land of Power, kemudian jadi Jakarta Metathesis, itu diganti dengan Batavia, itu ada protes besar di Jakarta. Bapak bisa baca Oud Batavia dari Daan, itu 1623 terjadi protes Sebetulnya besar. Pak Presiden pun membuka melalui netizen itu ya. Nah ini juga harus agar lebih seru Satu lagi. lagi yang harus dipertimbangkan adalah jangan sampai kejadian seperti Malaysia juga terulang. Malaysia tuh dari KL ke Putrajaya itu juga sempat terhenti gara-gara krisis kan. Jadi nggak langsung dia buka loh di Putrajaya. Sudah bagus sekarang. Ya kalau sekarang udah bagus sudah jalan dan itu juga nggak terlalu jauh. Artinya bandaranya tetap bisa KLIA, bisa Kuala Lumpur International Airport, tidak bangun bandara baru. Sekarang coba kalau misalnya harus membangun bandara baru misalnya di Sepinggan. Tapi nggak ada pelabuhan atau di juga, Cilikriwut. Nggak ada. Putrajaya Nggak ada. Memang Malaysia kan dekat dengan KL. Kan dekat juga dengan pelabuhan. Jadi masih bisa Kalau ini misalkan tinggal jalan tol ke pelabuhan. Contoh Palangkaraya ini kan kenapa Palangkaraya menjadi menarik tapi sebenarnya banyak kendalanya juga gitu loh. Jadi nggak setuju juga. Demokrat nggak pilihan- setuju juga. Baik, kita break dulu. Kita harus objektif, pilih yang benar baik lah. Jangan sampai memutuskan tapi nanti dikoreksi Tapi jangan lagi. terlalu lama. Kita break dulu. Kita ini perlu Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi karena kita juga perlu dengar ada suara-suara publik juga. Kita dengarkan bersama-sama setelah pariwara berikut ini.